Baik, ini adalah video ketiga ya, video ketiga yang berisi tentang periode keempat dan periode terakhir atau kelima. Periode keempat ini terjadi pada tahun 1703 sampai 1839. Sultannya ada 8, Ahmad 3, Mahmud 1, Utsman 3, Mustafa 3, Abdul Hamid 1, Salim 3, Mustafa 4, dan Mahmud 2. Makin jelas ya, banyak sekali pengulangan lagi nama-nama sultan sampai jilid keempat. Tadi periode ketiga sudah ada Muhammad 4. Nah, sekarang periode keempat ada Mustafa 4 gitu ya. Jadi memang sering diulang-ulang gitu. Bahkan nanti ada antara nama ayah dan nama anak itu sama-sama Muhammad misalkan. Nanti ada di periode kelima gitu. Periode ini ditandai dengan melemahnya kekuatan Turki Utsmani dan terpecahnya wilayah-wilayah di tangan para penguasa lokal. Ya, jadi tadi kalau di masa periode ketiga mulai melemah ya. Nah, di periode keempat ini sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas para khalifah sudah lemah. Karena apa? Ini karena pengaruh negara-negara Eropa. Banyak pejabat-pejabat dari Turki Utsmani yang dia adalah lulusan kampus-kampus Eropa ya. Lulusan kampus-kampus Eropa yang didoktrinasi bahwa kekhalifahan sudah sangat kuno ya. Karena masa 1703 sampai 1839 ini adalah gencar-gencarnya modernisasi di Eropa. Nah, modernisasi di Eropa ini menyebabkan banyak kalangan muda yang bersekolah di kampus-kampus Eropa, terutama di Jerman, di Austria, di Prancis, di Inggris, itu menyuarakan pembaruan, ya, bahwa khalifah ini sudah kuno, bahwa kekhalifahan sudah tidak bisa memimpin Turki Utsmani dan lain sebagainya. Turki Utsmani harus dimodernisasi. Ya. Hal ini menyebabkan kekhalifahan semakin lemah, posisinya semakin terpojokkan, banyak masyarakat yang sudah tidak percaya. Akhirnya terpecahlah wilayah-wilayah yang ada di tangan penguasa lokal. Kebanyakan wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang ada di benua Eropa. Ya. Hal ini menjadi sebuah kemunduran yang nyata dari kekhalifahan Turki Utsmani. Itu periode keempat. Nah, lalu periode kelima. Periode kelima. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, nama-nama sultannya lihat. Itu ada Sultan Muhammad. Double itu ya. Nomor 5 dan nomor 6 itu Sultan Muhammad. Namanya sama-sama Muhammad. Antara ayah dan anak sama-sama Muhammad. Masih dari seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini adalah doa bagi orang tua kepada anaknya supaya nanti kelak menjadi seseorang seperti sifat leluhur-leluhurnya. Ada Khalifah Abdul Majid 1, ada Khalifah Abdul Aziz, Murad 5, Abdul Hamid 2, Muhammad 5, Muhammad 6, lalu yang terakhir Abdul Majid 2. Periode terakhir ini, Turki Utsmani mengalami kebangkitan kultural dan administratif. Maksudnya adalah pengaruh Eropa yang tadi sudah masuk di periode keempat, ternyata diterapkan gitu ya. Diterapkan dan akhirnya membuat kekhalifahan Turki Utsmani bisa bertahan sedikit lagi. Maksudnya adalah tidak hancur diserang oleh kemajuan-kemajuan Eropa, karena Turki Utsmani berhasil mengikuti atau ya gimana ya, beradaptasi oleh dengan negara-negara Eropa yang sudah maju terlebih dahulu. Nah, di sini Turki Utsmani yang pada periode kedua menjadi negara superior, menjadi kekuatan superior, di periode kelima, keempat, kelima itu sudah menjadi negara yang mundur, sudah menjadi negara yang kuno, sudah tertinggal dalam banyak hal. Nah, ciri-cirinya adalah periode kelima ini walaupun menjadi periode kemunduran dan kehancuran,
Tapi ada satu khalifah yang mencolok gitu ya. Khalifah yang sangat kuat. Khalifah yang sangat pemberani, sangat soleh, sangat cerdas, dan lain sebagainya. Itu adalah khalifah keempat yang ada di periode ini, yaitu Abdul Hamid II. Dia menjadi benteng terakhir sebelum kekhalifahan Turki Utsmani hancur seutuhnya. Ya. Lalu, pengaruh Eropa, politik dan budaya memperlemah persatuan. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada pengaruh-pengaruh Eropa yang tidak sejalan dengan pemikiran Islam, pemikiran khalifah. Nah, ini membuat persatuan menjadi goyah. Ada golongan nasionalisme, ada golongan Islamis yang menghendaki Turki menjadi negara modern dan menghendaki Turki tetap menjadi kekhalifahan Islam. Lalu, yang paling mencengangkan atau memprihatinkan adalah khalifah itu digaji sekarang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena munculnya Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah pengaruh dari Eropa. Di Eropa sudah ada dewan, sedangkan di Islam waktu itu pemimpin tertinggi adalah khalifah. Sekarang tidak. Dewan justru bisa menggaji khalifah. Bisa dibayangkan kan ya? Dewan mengaji khalifah berarti khalifah perannya sangat lemah. Itu terjadi pada khalifah kelima, keenam, dan ketujuh. Di mana khalifah sudah digaji dan di khalifah ketujuh gelar dari khalifah itu dicabut. Hanya sekedar pemimpin gitu ya. Dan di tahun 1924 kekhalifahan dihapuskan. Ini membuat secara resmi kekhalifahan Turki Utsmani bubar atau runtuh gitu ya. Runtuhnya jadi bukan melalui peperangan seperti keruntuhan dinasti Abbasiyah misalkan diserang oleh Mongol. Keruntuhan dinasti Umayyah itu diserang oleh Abbasiyah. Dan keruntuhan-keruntuhan dinasti lain di masa lampau. Tapi Turki Utsmani ini runtuh berkat diplomasi politik dari orang-orang Turki modern. Nah, mungkin sampai di sini ya bagian periodisasi. Memang sengaja tidak Bapak jelaskan detail karena ini hanya periodisasi. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang politik, tentang budaya, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang militer dan lain sebagainya. Itu akan Bapak bahas detail di situ. Kalau ini hanya pembagian periode, jadi secara garis besar keadaan Turki Utsmani dari periode 1 sampai ke 5 seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar video YouTube ini, baik itu video pertama, kedua, atau ketiga, supaya nanti kita bisa diskusi di sana. Baik, cukup sekian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.